Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasulina Nur Hayati dengan NIM 250201022050 Program Studi PJJ Manajemen. Di sini saya akan presentasi naskah proposal tugas akhir dengan judul Tinjauan atas perbandingan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia dengan negara maju dan berkembang lainnya. Fokus kajian ini untuk membandingkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia dengan Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Fokus pada persamaan, perbedaan, implementasi, dan praktik terbaik regulasi. Latar belakangnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah atau biasa disingkat BJP merupakan kegiatan pemerintah yang dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima pekerjaan. PBJP berperan penting dalam penggunaan anggaran negara, pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah. Prinsip pengadaan meliputi efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Indonesia menggunakan sistem elektronik seperti INAPROK, LPSE, dan SIRUP untuk mendukung keterbukaan informasi pengadaan. Setiap negara memiliki regulasi dan karakteristik sistem pengadaan yang berbeda. Perbandingan diperlukan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan praktik terbaik. Penelitian diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan sistem pengadaan pemerintah Indonesia. Rumusan masalah, bagaimana persamaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Yang kedua, bagaimana perbedaan sistem pengadaan barang dan jasa dan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Batasan masalah, fokus pada perbandingan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia dengan Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Kajian ini dibatasi pada regulasi pengadaan yang sedang berlaku dan dokumen terkait. Aspek utamanya prinsip pengadaan, metode pemilihan penyedia, transparansi, akuntabilitas, digitalisasi, pengawasan, dan efektivitas regulasi. Data digunakan untuk kepentingan akademik dan menjunjung integritas dan tanpa manipulasi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya untuk mengetahui persamaan sistem PBJP, mengetahui perbedaan sistem PBJP di antar negara, dan mengetahui sejauh mana implementasi sistem PBJP yang pada negara-negara yang dibandingkan. Manfaatnya, memberikan rekomendasi sistem PBJP yang baik dan relevan bagi pemerintah Indonesia, memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi sistem PBJP, menjadi referensi akademik untuk memahami perbandingan regulasi pengadaan antar negara. Di sini ada bab 1, metode penelitian yang dipilih. Ada secara pendekatan, ada penelitian hukum normatif, pendekatan perbandingan hukum, mengkaji norma, regulasi, kebijakan, dan dokumen hukum pengadaan. Secara data dan analisis, data sekunder melalui studi kepustakaan, sumbernya ada peraturan, dokumen resmi pemerintah, jurnal, buku penelitian terdahulu, dan publikasi relevan. Analisis kualitatif, deskriptif, dengan pendekatan perbandingan hukum. Landasan teori. Teori PBJP, proses pengadaan dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima. Teori perbandingan hukum membandingkan sistem hukum untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan. Teori good governance, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Value for money, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan pengeluaran pemerintah. Prinsip yang dibandingkan, prinsip pengadaan itu ada efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Aspek yang dibandingkan ada metode pemilihan penyedia, transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan sistem elektronik, mekanisme pengawasan, efektivitas regulasi pengadaan. Hasil perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan praktik terbaik sebagai dasar rekomendasi bagi Indonesia. Di sini ada penelitian terdahulu, ada dari contohnya ada dari Yukins tahun 2018, fokusnya untuk Comparative Public Procurement Law, metodenya literatur dan perbandingan, temuan utamanya ada transparansi, persaingan, dan teknologi. Perbedaannya tidak membandingkan Indonesia dengan negara maju dan berkembang. Kerangka konseptual ada 4, ada yang pertama input untuk regulasi dan dokumen pengadaan, yang kedua ada aspek perbandingan, prinsip dan metode pemilihan penyedia,
Yang ketiga ada proses inventarisasi, lalu klasifikasi, perbandingan, identifikasi kelebihan atau kelemahan, identifikasi best practice-nya. Dan terakhir output, gambaran posisi sistem Indonesia dan rekomendasi penyempurnaan regulasi pengadaan. Hipotesis penelitian, yang pertama hipotesis 1, H1, terdapat perbedaan yang signifikan antara regulasi PBJP Indonesia dengan regulasi negara maju dan berkembang, terutama pada transparansi, akuntabilitas, digitalisasi, dan mekanisme pengawasan. Hipotesis 2, regulasi pengadaan negara maju cenderung memiliki efektivitas lebih tinggi karena didukung sistem digital terintegrasi, pengawasan lebih kuat, dan transparansi lebih baik. Hipotesis 3, praktik terbaik dari regulasi negara maju dan berkembang dapat menjadi referensi penyempurnaan sistem PBJP Indonesia. Kerangka penelitiannya ada regulasi Indonesia, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dibandingkan dengan perbandingan hukum, terus selalu mendapatkan best practice dan rekomendasi penyempurnaan regulasi Indonesia. Model modelnya ada penelitian hukum normatif, pendekatan comparative law approach, hukum dipandang sebagai sistem norma yang mengatur PBJP, dan mengkaji peraturan dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan literatur. Tujuannya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan regulasi, menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, menemukan best practice yang berpotensi diterapkan di Indonesia. Jenis objek dan subjek penelitian. Jenis penelitiannya deskriptif kualitatif, tidak menggunakan data numerik atau statik sebagai dasar analisis, menggambarkan karakteristik substansi dan implementasi regulasi. Objeknya, regulasi PBJP tadi dibandingkan oleh negara Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Subjeknya peraturan kebijakan, pedoman teknis, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi ilmiah. Proses penelitian, yang pertama kita pakai bahan hukum primer, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021, regulasi pengadaan yang masih berlaku di Inggris, Malaysia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan, dokumen resmi pemerintah. Bahan hukum sekundernya ada buku ilmiah, jurnal nasional atau internasional, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, laporan organisasi internasional. Bahan hukum tersiernya ada kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung konsep dan istilah. Teknik pengumpulan datanya ada studi kepustakaan atau library research, menelaah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi pemerintah, menelaah jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber relevan lainnya, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang terkumpul menjadi dasar analisis deskriptif dan perbandingan hukum. Teknik analisis data, yang pertama inventarisasi regulasi PJP dari masing-masing negara, yang kedua klasifikasi aspek yang akan dibandingkan, yang ketiga analisis persamaan dan perbedaan regulasi, yang keempat identifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, yang kelima identifikasi praktik-praktik terbaik, yang keenam penyusunan rekomendasi bagi pengembangan regulasi PBJP Indonesia. Analisis untuk menjawab hipotesis. H1 dijawab dengan mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan regulasi Indonesia, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Hipotesis 2 dijawab melalui analisis efektivitas berdasarkan transparansi, integritas sistem digital, kemudian akses informasi dan mekanisme pengawasan. Hipotesis 3 dijawab dengan mengidentifikasi best practice negara perbanding dan menganalisis relevasinya bagi Indonesia. Hasil disajikan dengan deskriptif dan komparatif, output akhirnya gambaran posisi Indonesia dan rekomendasi penyempurnaan regulasi. Lokasi dan waktu, ada penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan sehingga tidak terlihat pada lokasi fisik tertentu. Sumber hukum dan literatur diakses secara daring maupun luring. Waktu penelitian direncanakan Juni sampai Agustus 2026. Baik, sekian penutup ini. Ada penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi sistem PBJP Indonesia. Perbandingan antar negara diarahkan untuk menemukan praktik terbaik. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi penyempurnaan regulasi pengadaan di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, plot.